Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felisa Amelia Putri dari Prodi Agroteknologi dengan NIM 41241514. Di sini saya akan menjelaskan kenapa saya memilih jawaban yang saya pilih. Untuk yang pertama yaitu jawaban saya yang B. Kenapa saya memilih B? Karena untuk adanya tambahan tenaga kerja tanpa adanya perbaikan kualitas itu sama saja, sehingga perlu adanya perbaikan kualitas sehingga produk yang dihasilkan lebih baik, dan adanya penambahan tenaga kerja sehingga dapat bisa membantu kualitas yang dihasilkan dari produk itu jauh lebih baik. Untuk selanjutnya yaitu untuk jawaban yang kedua, saya memilih jawaban yang A, yaitu kesesuaian metode dan juga teknik penyampaian yang sesuai dengan kondisi para petani. Dengan kita menyesuaikan teknik sesuai dengan kebutuhan petani, para petani akan bisa menangkap materi penyuluhan kita dengan mudah. Dengan begitu, para petani bisa menerapkan dari materi yang kita sudah sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu jawaban yang ketiga, yaitu saya memilih jawaban yang B, yaitu kenapa penyuluhan pertanian itu sangat penting, karena dengan adanya pembelajaran yang dilakukan dengan cara penyuluhan, para petani itu dapat mengakses sumber daya alam. Dengan adanya mengakses sumber daya alam tersebut, para petani dapat melaksanakan proses pertanian secara berkelanjutan, yaitu secara terus-menerus, sehingga petani itu bisa lebih maju lagi. Selain itu, untuk melakukan penyuluhan itu harus sesuai dengan metode dan juga kondisi para petani tersebut, sehingga para petani dan juga pelaku usaha dapat menerima materi yang disampaikan dengan. Untuk selanjutnya yaitu untuk jawaban yang keempat, yaitu jawaban yang saya pilih yaitu B. Cara untuk para petani itu mau mencoba inovasi baru yang kita sampaikan, yaitu dengan cara pertama memberitahu, yaitu kita menjelaskan tentang inovasi yang kita buat. Setelah itu pasti dari penyampaian itu para petani akan ada rasa tertarik. Setelah itu, habis tertarik itu pasti petani ingin mencoba inovasi baru itu, dan kita perlu adanya pendampingan pada saat proses mencoba itu, supaya inovasi itu sesuai atau enggak, benar apa tidak. Selanjutnya yaitu setelah mencoba, mereka pasti akan ingin untuk selanjutnya yaitu untuk jawaban yang kelima, yaitu jawaban yang saya pilih yaitu yang C. Bagaimana cara untuk petani itu bisa mencerna materi yang kita sampaikan? Yang pertama yaitu kita perlu melibatkan petani yang secara aktif. Selanjutnya itu memberikan dampak yang nyata dari materi yang kita sampaikan. Setelah itu, yang terakhir itu kita perlu mengaitkan materi yang kita sampaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan, apakah itu sesuai atau tidak, sehingga para petani itu lebih mudah menyerap materi yang disampaikan oleh penyuluh. Untuk selanjutnya yaitu yang nomor 6, jawaban yang saya pilih yaitu yang A. Bagaimana prinsip yang tepat untuk menyampaikan materi penyuluhan? Yaitu yang pertama, kita perlu melibatkan petani. Yang kedua, kita juga harus memahami kita perlu metode yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan kondisi para petani. Selanjutnya yaitu minat petaninya itu bagaimana dalam kita menyampaikan informasi. Terus untuk yang terakhir itu kita perlu memahami kondisi petani juga. Selain itu juga perlu memahami kondisi lapangan yang terjadi di pertanian. Yaitu untuk selanjutnya yaitu untuk nomor yang 7, yaitu saya memilih jawaban yang C,
bagaimana cara penyuluh bisa membantu petani berpikir secara berkembang. Untuk yang pertama, kita perlu melakukan penyuluhan di lapangan. Yang kedua, perlu membangun hubungan antara penyuluh dan juga petani secara akrab. Untuk yang terakhir, perlu kita penyuluh melakukan membantu mendorong pemikiran petani itu supaya lebih berkembang dan juga lebih kreatif. Untuk selanjutnya yaitu untuk jawaban yang ke-8, yaitu saya memilih jawaban yang C. Bagaimana cara untuk informasi penyuluhan itu bisa tepat sasaran dan juga efektif. Yang pertama itu kita perlu mengetahui cara petani berkomunikasi itu menggunakan apa, bagaimana, dan juga biasanya menggunakan apa. Selanjutnya itu yang kedua itu jumlah sasaran. Petani yang akan kita berikan informasi itu ada berapa orang, dan juga yang terakhir itu perlu adanya yang menerima pesan yang akan kita sampaikan itu ada berapa. Untuk selanjutnya yaitu untuk nomor yang ke-9, saya memilih jawaban yang A. Bagaimana cara metode yang paling efektif atau paling tepat untuk proses penyuluhan, yaitu menggunakan kombinasi metode. Atau dengan begitu para penyuluh bisa membantu merubah perilaku petani secara efektif. Untuk selanjutnya yaitu untuk jawaban yang ke-10, saya memilih jawaban yang C. Bagaimana cara menerapkan dan juga tahapan paling benar untuk mengadopsi sebuah inovasi. Yang pertama yaitu sadar. Para petani itu perlu kita sadarkan dulu kegunaan dari inovasi ini. Selanjutnya itu minat. Kita perlu membangun minat dari para petani tersebut untuk mencoba menggunakan inovasi ini. Terus selanjutnya itu menilai. Petani perlu menilai keefektifan penggunaan dari inovasi ini. Setelah itu petani juga perlu mencoba menggunakan inovasi ini, apakah efektif untuk pertaniannya atau tidak. Setelah itu menerapkan. Setelah mencoba itu pasti ada pertimbangan sesuai atau tidak. Jika sesuai, pasti para petani akan menerapkan inovasi yang sudah diinformasikan dari Untuk selanjutnya yaitu untuk nomor 11, saya memilih jawaban yang A. Bagaimana cara penyuluhan metode teknologi jajar legowo yang benar, yaitu menggunakan, kalau menurut saya memilih jawaban yang A, yaitu pameran hasil pertanian. Menurut saya, kenapa ini benar? Soalnya dengan melakukan penyuluhan pameran hasil dari pertanian ini, para audiens itu mengetahui hasil yang didapatkan dari teknologi jajar legowo itu seperti ini. Dengan begitu para audiens itu bisa keinginan menerapkan jajar legowo tersebut. Untuk selanjutnya yaitu yang nomor 12, yaitu saya memilih jawaban yang C. Bagaimana cara metode penyuluhan. Kan biasanya saat ini petani itu sudah berusia lanjut dan juga kebanyakan sudah buta huruf, yaitu dengan cara melakukan demonstrasi lapangan dan juga komunikasi secara langsung. Dengan demonstrasi lapangan itu para petani itu bisa melihat dan juga mencoba, dan juga setelah itu ada komunikasi langsung. Itu petani dan juga penyuluh itu bisa berkomunikasi dan bertukar mungkin ada pertanyaan dari petani dan mungkin bisa langsung dijawab oleh penyuluh, sehingga menurut saya itu hal yang paling efektif dari itu. Untuk selanjutnya yaitu nomor 13, menurut saya jawaban yang benar yaitu yang B.
kunjungan lapangan intensif. Eee pada saat musim kemarau itu metode yang paling efektif itu kunjungan lapangan intensif. Kenapa hal itu terjadi? Karena menurut saya jika adanya kunjungan intensif dapat membantu petani untuk menyiapkan pada musim berikutnya, sehingga petani bisa melihat apa yang perlu disiapkan untuk musim berikut. Untuk selanjutnya, untuk yang nomor 14, saya memilih jawaban yang A. Bagaimana cara penyuluh jika keterbatasan dana? Yaitu perlu melakukan pameran. Pameran itu dapat seperti memberikan inovasi yang sudah dibuat, dan begitu petani bisa membeli produk yang sudah dihasilkan. Kalau enggak, melakukan penyuluhan secara massal. Dengan begitu, dengan adanya penyuluhan secara massal, dana yang dikeluarkan itu tidak terlalu banyak dan sudah dapat mencakup banyak petani, sehingga lebih efektif. Selanjutnya yaitu yang nomor 15. Di sini saya memilih yang B. Untuk prinsip program sekolah lapang itu menurut saya berbasis pengalaman lapang langsung. Kenapa seperti itu? Karena para petani itu bisa mengamati tanaman yang dia tanam secara langsung, bisa mengamati dari pertumbuhannya, kendala apa masalah yang dialami dari tanaman. Selanjutnya yaitu untuk yang nomor 16, saya memilih jawaban yang B. Cara mengatasi petani cabai yang mengalami harga yang tidak stabil itu bisa bertemu langsung dengan pelaku usaha. Dengan begitu kita bisa melakukan kesepakatan harga supaya harga yang diberikan tetap stabil meskipun harga di pasar mengalami fluktuasi, sehingga petani tidak mengalami kerugian yang. Untuk selanjutnya yaitu untuk yang nomor 17, saya di sini memilih yang A. Bagaimana cara mengetahui penyuluh metode yang digunakan efektif atau tidak, yaitu dengan melakukan observasi secara langsung di lapangan. Dengan begitu para penyuluh akan mengetahui metode yang digunakan sesuai apakah tidak. Untuk selanjutnya yaitu untuk yang nomor 18, di sini saya memilih yang A, yaitu demonstrasi cara. Di sini menurut saya kenapa demonstrasi cara benar, karena dengan untuk menunjukkan hasil dari sebuah pupuk tersebut perlu adanya cara untuk pengaplikasian, penggunaan dan sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu untuk yang nomor 19, di sini saya menjawab jawaban yang C. Bagaimana cara untuk penyuluh yang hanya sebagai pendengar pasif dan juga tidak melakukan praktik secara aktif, yaitu dengan cara melakukan diskusi dan juga praktik lapangan. Dengan begitu metode ini bisa membantu para petani yang mengalami kesulitan sehingga bisa dibantu waktu kegiatan penyuluh. Untuk selanjutnya yaitu untuk yang nomor 20, saya di sini menjawab yang C. Bagaimana cara penyuluh mengatasi kondisi yang kekurangan dana, terus petani yang memiliki usia yang berbeda-beda. Di sini menggunakan metode kombinasi sesuai kondisi yang terjadi pada petani, sehingga mempermudahkan penyuluh juga. Jadi mana nih masalah yang dihadapi di daerah sana, jadi penyuluh bisa lebih mengedepankan masalah berikut yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.